Dia batin tiada tersembunyi, karena dia telah zahir pada segala yang nyata. Bahwa segala yang nyata itulah wujud nyatanya diri yang batin itu. Ini pesan Nabi, mutu qabla antamu matu. Matikan dirimu sebelum dirimu mati. Keluar kamu dari dirimu. Mana yang diri itu? Itu yang katakan nafsu, ego, ananiyah, keakuan, harga diri. Rupanya yang menghijab kita untuk bisa berliku dengan Allah adalah keakuan diri, adalah harga diri. Kalau Bapak Ibu masih punya harga diri, maka selama Bapak Ibu punya harga diri, selama itu pula Bapak Ibu tidak akan pernah mengenalkan Allah itu. Buang harga diri itu. Keluar kita dari diri kita. Jangan merasa ujub, jangan merasa bersifat. Kalau kita tidak lagi merasa ujub dan bersifat, itu artinya diri kita telah mati. Kalau diri kita mati, siapa yang hidup? Yang hidup itu Allah. Ya. Kalau Allah yang hidup, maka segala yang wujud dan yang nyata, itulah wujud nyatanya Allah yang maha hidup itu yang sesungguhnya. Namun kalau sudah paham Bapak Ibu, kala lisana, itulah dia. Lalu tidak boleh lagi kita bercerita tentang makrifat Ustaz. Boleh. Sebab Ustaz selalu bercerita makrifat. Kan boleh. Walaupun Ustaz bercerita makrifat, tapi makna sebenarnya Ustaz ingin menghantarkan kepada Bapak Ibu, ya, dengan bahasa yang berbeda. Namun bahasa yang berbeda itu tujuannya untuk memberikan pemahaman dan penjelasan kepada Bapak Ibu. Hanya Allah saja yang wujud dan yang ada. Maka disitulah ketika Ustaz bercerita tentang Allah, Allah mensifati, ya, Ustaz mensifati akan Allah itu. Ya. Itulah maknanya Allah itu sifat, namun tiada bersifat. Dia dikatakan sifat, namun tiada bersifat, karena kita menjelaskannya. Kalau sudah dijelaskan, dia sudah bersifat dia. Lalu bagaimana Allah itu tidak bersifat? Jangan dijelaskan, jangan diterangkan. Ano sela. Hanyang selah, diam pakot, uskut, diam. Kalau Bapak Ibu tidak menerangkannya, Bapak Ibu tidak menjelaskannya lagi, diam saja, maka dia tidak bersifat. Tapi mungkinkah Bapak Ibu bisa menerangkan ilmu makrifat ini kepada anak, kepada suami, kepada bini, kepada teman dan sahabat, kalau Bapak Ibu tidak bercerita, tidak berkata? Bisa? Nah, tujuan Ustadz ingin menyampaikan ilmu makrifat kepada Bapak Ibu. Tapi Ustadz diam saja. Paham tidak Bapak Ibu itu? Tidak. Bagaimana supaya Bapak Ibu paham? Maka Ustadz berkata. Ketika Ustadz berkata menjelaskan itu, Ustadz menerangkan Allah itu sudah bersifat dia. Walaupun sudah bersifat, namun hakikatnya dia tiadalah bersifat. Inilah yang diambil dengan rasa apa yang disampaikan oleh ulama kasab itu. Ma yakhruju baina syafatain ilal isyarati wal i'tibar. Apa yang keluar dari lisan ini hanya menunjukkan isyarat dan iktibar saja. Maka bacalah, ya, alam, ya, pada diri ini. Bacalah diri di dalam diri ada di dalam diri ada rahasia diri. Itu maksudnya. Lenyapkan sekalian alam dan hapuskan sekalian diri dalam pandangan hati. Kalau sudah lenyap sekalian alam dan diri dalam pandangan hati, maka nyatakanlah Allah lah yang wujud pada sekalian alam dan Allah lah yang wujud pada sekalian diri. Bahwa sekalian alam dan diri itulah nyatanya wujudullah itu. Nah, disinilah para ulama memberikan kemudahan-kemudahan cara memandang Allah pada segala yang wujud ini. Apa kata mereka? Pandang dengan mata zohir, lalu pandang pula dengan mata basyirah. Apa maksudnya? Pandang dengan mata zohir, lalu tanggapi dengan mata basyirah. Ketika Bapak Ibu memandang dengan mata zohir, maka yang terpandang adalah makhluk. Ya, pandangan zohir nampak makhluk. Pandangan zohir nampak sesuatu. Pandangan zohir nampak alam.
Tapi pandangan batin, pandangan basirah tanpa Allahnya. Yang telah wujud dan nyata pada alam, pada sesuatu. Itu artinya, pandanglah Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Dan jangan kita melihat apa yang dipandang oleh mata. Kalau kita melihat apa yang dipandang oleh mata, maka yang terpandang alam, sesuatu, ayah, ibu, anak, cucu, menantu. Tapi lihatlah Allahnya apa yang dipandang oleh mata. Ketika mata memandang dan melihat sesuatu, melihat alam, maka hakikatnya yang dipandang itu adalah Allah yang telah wujud dan nyata pada alam dan pada sesuatu. Inilah yang dikatakan. Subhanalladzi khalaqal asya' wa huwa ainuhu. Maha suci Allah yang menciptakan sesuatu, padahal dialah yang wujud dan nyata pada sesuatu itu. Jadi secara pandangan zahir tampak sesuatu, secara pandangan batin tampak Allahnya. Makna kiasnya, sebenar-benarnya kalau Allah yang wujud dan yang ada, yang menjadikan sesuatu itulah yang jadi sesuatu. Yang menjadikan alam itu yang jadi alam. Yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Yang menjadikan Nur Muhammad itu yang jadi Nur Muhammad. Yang menjadikan sekalian diri itu yang jadi diri. Siapa yang menjadikan alam, insan, Nur Muhammad? Siapa? Allah. Allah lah sebenar-benarnya yang berganti bentuk dan nama sebagai insan, sebagai alam, sebagai Nur Muhammad, dan sebagai diri. Jadi sifatnya boleh banyak, bentuknya boleh banyak, rupanya boleh banyak, tapi wujud dirinya satu jua itu. Contoh, Ustadz berdiri di sini. Kemudian Ustadz geser ke sini. Pertanyaannya, samakah orangnya yang berdiri di sini dengan berdiri di sini? Sama. Inilah yang dikatakan berpindah tempat tegak aja. Berpindah tempat duduk saja. Padahal yang berpindah tempat tegak dan tempat duduk itu orangnya satu jua itu. Ustadz pakai kopiah, pakai batik, pergi ke masjid, pegang mic, pegang spidol, lalu menerangkan. Lalu apa kata Bapak Ibu? Assalamualaikum Ustadz. Besok pagi Ustadz pakai sepatu, pakai baju PDH, letak pulpen di sini, bawa tas. Apa kata Bapak Ibu? Assalamualaikum Pak Guru. Pulang sekolah, ya, pakai motor tegak disimpang, pakai kacamata BL, pakai rompi, pakai topi. Apa kata Bapak Ibu? Assalamualaikum Mas Ojek. Hari Ahad, ya, Ustadz bungkus nasi, pakai topi pandan, pakai sepatu bot, bawa cangkul. Assalamualaikum Pak Petani. Ustadz, Pak Guru, Mas Ojek, Pak Petani itu apakah orangnya banyak atau orangnya satu? Satu saja orangnya. Yang banyak itu apanya? Hah? Apanya Pak? Sifat dan rupa fungsinya. Tuh lihat. Makanya rupanya banyak, bentuknya banyak, sifatnya banyak, tapi orang dirinya adalah seesa itu. Disitulah rahasianya Allah menjelaskan tentang dirinya. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Nah, nih. Sesungguhnya dia itu meliputi sesuatu. Mana yang dikatakan sesuatu tadi Bapak Ibu? Mana yang dikatakan sesuatu? Ya, sesuatu yang nyata. Mana yang dikatakan sesuatu yang nyata tuh? Apa yang terlihat? Kalau tidak terlihat, tidak sesuatu. Sesuatu juga. Yang jelas nyata kan yang terlihat. Ya, Ustaz tanyain sesuatu itu yang mana? Segala yang terlihat. Segala yang terlihat sesuatu. Kalau segala yang tidak terlihat, tidak sesuatu. Semuanya. Ustaz tanya yang sesuatu yang mana? Allah meliputi segala sesuatu.
Yang dikatakan sesuatu itu Bapak Ibu adalah langit dan bumi isi di antara keduanya. Itu yang sesuatu itu. Yang dikatakan sesuatu itu langit dan bumi, alam semesta ini isi di antara keduanya. Apakah tumbuh-tumbuhan namanya, hewan kan namanya, manusia kan namanya, makhluk apa nama, malaikat namanya, iblis namanya, itu adalah sesuatu. Ya. Nah, sekarang diperjelas lagi. Ya. Selain daripada dirinya, maka disebut sesuatu. Kita perhalus gajinya. Kalaulah sesuatu itu adalah alam semesta, langit dan bumi, isi di antara keduanya, selain daripada dirinya adalah sesuatu, mana yang dikatakan sesuatu yang sebenar-benarnya, yang wujud dan nyata pada alam dan langit dan bumi, yang dikatakan sesuatu itu Bapak Ibu pada langit dan bumi, pada isi di antara keduanya, itulah yang dikatakan Nur Muhammad tuh. Bahwa sesungguhnya Allah meliputi Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad ini? Wujud diri Allah. Nur Muhammad itu wujud diri Allah. Kalaulah Nur Muhammad itu wujud diri Allah, kalau dipahami maknanya secara makna hakikat, ala innahu bikulli syai'in muhit, sesungguhnya Allah meliputi akan wujud dirinya sendiri. Sekarang kita perjelas ya, makna sesuatu pada langit dan bumi yang sebut Nur Muhammad sempurnanya kata Allah. Sempurnanya wujud diriku pada langit dan bumi pada sesuatu itu adalah pada insan. Apa kata Allah? Halo? Al-insanu siri. Apa artinya itu? Insan itu rahasiaku. Tapi sesuatu tadi. Apa Daniel? Pikir-pikirlah dulu Daniel. Lihat ada yang nggak dapat. Nggak ada? Nggak ada yang nggak dapat dah. Inna rabbaka ahata bin nas. Nah, ini ya. Sesungguhnya Romo itu aku ini ahata. Apa tuh ahata? Ini ahata. Meliputi binas manusia. Sesungguhnya aku ini sudah meliputi diri setiap manusia. Karena manusia itulah wujud nyatanya akan memandang diriku. Yang disebut namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah wujud aku. Akulah sebenarnya yang meliputi wujud diriku. Yang bernama Muhammad rupa insan. Bisa paham itu? Aku yang meliputi wujud diriku, ya, yang wujud pada Muhammad rupa insan. Insan itu siapa namanya? Daniel, Hardi. Daniel dan Hardi itu nama yang keberapa bagi diri Tuhan tuh? Ke-101. Yang ke-100-nya insan. Insan itu yang ke-100. Yang ke-101 itu Daniel, nama daripada insan. Jadi insan itu nama rahasia. Al-insanu sirri. Insan itu nama rahasiaku. Kenapa? Wa ana sirahu. Akulah sebenar-benarnya rahasia insan itu. Sekarang insan itu banyak. Walaupun insan itu banyak, salah satunya nama Daniel, maka Daniel itu nama rahasia Allah yang wujud nyata pada insan. Segala sesuatu itu adalah rahasia Allah. Lihat ya, segala sesuatu itu adalah rahasia Allah. Kalaulah ini dikatakan sesuatu dan ini adalah rahasia Allah, maka nama sesuatu yang wujud dan nyata pada ini, siapa namanya ini? Mik. Itulah, mik itu adalah rahasia wujud Allah pada sesuatu. Ini sesuatu apa namanya ini? Ini sesuatu apa namanya ini? Dulu ya. Maka papan tulis itulah nama rahasia Allah pada sesuatu. Daniel itulah nama rahasia Allah yang wujud pada insan. Itu memandangnya Bapak Ibu.
waz-zahir. Udah paham makna ini? Allah itu zahir, nyata pada segala sesuatu dalam bentuk yang berbeda, wujud yang lain. Walaupun dia nyata pada segala sesuatu dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, itulah sebenar-benarnya wujud nyatanya rupa akan dirinya. Karena tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Maka kenalilah, kata Rasulullah, tahwil dirinya. Kenalilah bentuk dan rupa Allah itu berganti-ganti. Dia berganti bentuk dan rupa saja. Padahal dirinya lah sebenarnya yang wujud dan nyata pada segala bentuk dan rupa. Itu pemahamannya waz-zahir itu. Wal batinu. Apa artinya batin? Sembunyi. Allah itu sembunyi. Tidak, kalau tidak sembunyi, apa makna batin, Daniel? Jelas, nyata. Dia batin, tiada tersembunyi. Itu maknanya dia batin, tiada tersembunyi. Kenapa? Karena dia telah zahir pada segala yang nyata. Itu dia. Dia batin, tiada tersembunyi. Karena dia telah zahir pada segala yang nyata. Bahwa segala yang nyata itulah wujud nyatanya diri yang batin itu. Paham Bapak Ibu teman itu? Dia batin. Ulangi lagi. Tiada tersembunyi. Karena dia telah zahir dan nyata segala bentuk dan rupa. Maka sesungguhnya segala bentuk dan rupa itulah wujud nyatanya yang batin itu. Lalu kesimpulannya, Daniel. Siapa yang mengatakan diri Allah itu batin juga, apa nama itu, Daniel? Bukan buta sange. Butuh sange. Kalau Allah itu sudah zahir, Allah itu sudah nyata, Allah itu sudah wujud, maka dibilang juga Allah itu batin, dibilang juga Allah itu gaib, artinya butuh sange. Itulah benar-benar buta. Bapak-bapak ini, Ibu, kopi lah batonggon di kepala, kau dicari juga kopi itu, apa nama apa tuh? Butuh sange. Kopiah songkok dah dipakai, kacamata dah dipakai. Lalu bertanya juga, manalah kopiah tadi ya? Manalah kacamata tadi? Padahal diletak di sini dipakai atu yang butuh sangi itu. Maknanya, Allah telah wujud nyata pada dirinya, wujudnya Allah sudah sempurna pada dirinya. Lalu dicari-cari juga Allah itu keluar daripada di atu yang butuh sangi itu. Ini yang Ustaz katakan sama Bapak Ibu seluruh jamaah itu. 30 tahun Ustaz mencari Tuhan. Kalau memang Tuhan itu terang, Daniel, jelas dan nyata, Ustaz ambil senter, Ustaz pergi kemana-mana. Ke gunung, ke gua, ke hutan-hutan, senternya. Tak nampak Allah itu. Tapi ketika senternya Ustaz arahkan ke sini, wah, baru nyata Tuhan itu di sini ya. Ini yang dikatakan oleh Nabi, man tolabal maula bigori nafsin faqad dolalan ba'idah. Barang siapa ingin mencari Tuhan, ingin menyebut Tuhan keluar daripada dirinya, maka dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Jadi jangan Tuhan itu dicari kemana-mana. Kalau ingin mencari juga, kenalilah diri. Siapa yang sudah mengenal dirinya, maka nyatalah Allah itu sempurna pada dirinya. Cuma karena kita selama ini buta, terhijab dengan keakuan diri kita, sehingga kita mengatakan Tuhan itu jauh sange. Tahu jauh sange? Benar-benar jauh. Ya, padahal Allah itu amat sangat dekat. Apa kata Allah mengatakan bahwa dirinya amat sangat dekat? Ya, lebih dekat daripada leher. Apa kata Allah tuh? Apa, Bu? Apa kata Bu? Wah nahnu, itu dia. Hablul warid. Dan kami, kata Allah berkami, tuan-tuan, lebih dekat akrab daripada urat leher. Ya, kalau urat leher itu dekat sini ya, Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu daripada dekatnya urat leher itu pada tengkuk batang leher Bapak Ibu. Kalaulah mata hitam dan mata putih ini dekat pada mata kita,
Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibandingkan dekatnya mata hitam dan mata putih pada diri Bapak Ibu nih. Apa yang lagi yang dekat pada diri Bapak Ibu? Yang dekat apa coba? Detak jantung. Jikalaulah detak jantung itu dekat pada diri Bapak Ibu, Allah lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibandingkan dekatnya detak jantung itu pada diri Bapak Ibu. Apa lagi? Rasa, napas. Kalaulah rasa dan napas itu dekat pada diri Bapak Ibu, Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibandingkan dekatnya detak jantung, napas dan rasa itu pada diri Bapak Ibu. Apa sebabnya? Karena Dia yang ada, Dia yang wujud. Kalau Dia yang ada, Dia yang wujud, maka segala bentuk dan nama rupa itulah wujud nyatanya dirinya. Bapak Ibu payah mencari yang hidup pada diri, padahal Bapak Ibu bernapas setiap saatnya. Kita payah mencari yang hidup, mana yang hidup nih? Padahal kita setiap detik bernapas. Yang bernapas itu yang sebenarnya yang hidup tuh. Siapa yang hidup tuh? Aku, kata Allah. Makanya Allah katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ini dah wujud pada dirimu. Wujud aku sudah menjadi rahasia dirimu. Aku ini yang si hayat tuh. Aku yang si sama, si basar, si kalam, si ilmu, si kudrat itu. Tapi kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah, balil insanu ala nafsihi basyira. Aku ini yang melihat pada dirimu. Pikirkanlah itu, kata Allah. Makanya Allah mengajak kita selalu berpikir dan merenung. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Kenapa tidak kamu pikirkan siapa sebenarnya dirimu itu? Kalau kita mau memikirkan dan merenung siapa diri kita sebenarnya, maka disitulah kita bisa berjumpa Allah itu pada diri sendiri. Karena diri sendiri inilah rahasia wujud dirinya yang semata-mata. Karena Dia yang ada. Ada paham Bapak Ibu? Itulah maknanya. Diri yang bersih, diri yang suci itu. Maka apa yang disampaikan oleh orang-orang arif bila? Apa yang disampaikan oleh orang-orang kasab? Sebenarnya bahasa yang digunakannya wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti, hulul ittihad, semua kata-kata itu menghantarkan kepada kita supaya kita sadar sesadar-sadarnya yang ada itu hanya Allah saja. Cuma ketika dihantarkan melalui bahasa, disampaikan melalui kata-kata, maka sulit dipahami. Kenapa? Karena yang dihantarkan melalui kata-kata itu adalah bahasa hati, bahasa rasa. Kesimpulannya, bahasa hati, bahasa rasa, bahasa kolbu, kalau disampaikan dengan kata-kata, payah untuk menjelaskannya. Disitulah dikatakan oleh para ulama, apa yang keluar dari dua lisannya hanyalah menunjukkan isyarat dan iktibar saja. Jangan mendengar apa yang disampaikannya, ya, tapi ambillah makna yang tersirat dari apa yang disampaikannya. Maka muncullah suatu jalan kaifiat untuk memudahkan kita. Pandang dengan mata zahir, tanggapi dengan mata hati. Pandangan zahir nampak manusianya, pandangan hati tampak Allahnya. Itu dia. Pandangan zahir disebut namanya Nur Muhammad, pandangan batin disebut Allah. Berbedakah Allah dengan Nur Muhammad, Nur dengan Muhammad dengan Allah? Tidak berbeda Bapak Ibu. Satu juga, namanya saja yang berbeda, orangnya satu. Muncul istilah, Ustaz antarkan kepada Bapak Ibu, bagaimana pertemuan Nur Muhammad dengan Allah, perjumpaan Allah dengan Muhammad. Apakah pertemuan Muhammad dengan Allahnya, Allah dengan Muhammadnya seperti pertemuan Ustaz dengan Bapak Ibu, atau seperti Bapak Ibu berjumpa dengan Ustaz? Apa seperti itu? Tidak. Kalau tidak, pertemuan Nur Muhammad dengan Allah, Allah dengan Muhammad, pertemuan yang bagaimana, Daniel? Pertemuan yang satu wujud, apa lagi? Satu rupa, satu nama, satu
Satu dalam rahasia. Pada diri. Yang disebut insan itu Daniel contohnya. Ikulah sabiabi kaji nama Bapak Ibu. La mangwa sabiabi kawu nama itu La sabiabi resek. Tidak ada yang bisa disebut lagi. Itulah kala lisanahu itu, kelu lidah itu. Kenapa? Yang menyebut dia, yang disebut juga. Yang dijelaskan dia, yang menjelaskan juga dia yang berkata, lalu dia pula yang menjawab dan mendengarkan perkataan yang dikatakannya. Wah. Kan sudah paham Bapak Ibu itu. Ya, kalau sudah paham, maka di insan itu disebut insan apa namanya? Insan ini disebut insan kamil kamil. Apa artinya itu? Insan yang sempurna, ya, atau disebut insan paripurna. Jadi insan paripurna, insan yang sempurna bukan diri Bapak Ibu akan tetapi siapa? Allah Ta'ala. Sudah. Kalau ada duduk pada makom itu, matinya Bapak Ibu nantinya, insya Allah matinya tidak membangkai. Insya Allah matinya tidak dimakan oleh cacing tanah. Insya Allah matinya tidak membaun. Ya. Orang yang matinya membangkai, membaun, dimakan cacing tanah itu karena dia tidak mengenal siapa sejati dirinya. Dia cuma tahu bahwa dirinya itu berasal daripada tanah. Inna khalaqnakum min turab. Sesungguhnya kami ciptakan dirimu berasal daripada tanah. Maka mati kembali ke tanah. Padahal ketika meninggal dunia disebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa artinya, Bu? Berasal dari Allah kembali kepada Allah. Ini berasal dari Allah, paham? Kembalinya ke tanah, bukan ke Allah kembalinya, ke tanah. Lalu bagaimana kita menyatukan pandangan kita supaya kembalinya kepada Allah? Ini pesan Nabi. Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Nih. Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap segala sesuatu kembalikan dia kepada asalnya. Lihat. Inna khalaqnakum min turab. Inna khalaqnakum min turab. Min turab. Sesungguhnya diciptakan diri kamu itu berasal daripada turab, tanah. Supaya kita tidak hancur, tidak dimakan cacing, ya. Waktu mati itu, walaupun Al-Quran mengatakan min turab, maka kaji sebelum turab apa namanya. Ya. Sebelum turab ini namanya maun. Apa itu maun? Air. Sebelum air, pandang lagi apa namanya? Hawaun. Apa tuh? Angin. Sebelum angin apa namanya? Narun. Api. Sebelum api apa namanya? Nur. Nur apa namanya? Nur Aini, Nur Hayati, Nur Muhammad. Ya. Sebelum Nur Muhammad, Nur Allah. Sebelum Nur Allah, Allah. Sebelum Allah, aku, ana tuh. Sebelum ana, kosong tuh. Itu yang katakan la ta'ayin. Seperti Bu? La ta'ayin. Tidak nyata, belum nyata. Itu istilah saja. Padahal Allah itu telah nyata. Ya, itu memahaminya. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak hancur. Sekarang kita perjelas lagi. Ya. Sesungguhnya asal tanah itu adalah Nur Muhammad, asal air adalah Nur Muhammad, asal angin adalah Nur Muhammad, asal api adalah Nur Muhammad. Kalaulah asal semuanya sudah berpulang dan kembali kepada Nur Muhammad, lalu apa kata Rasul? Lihat.
Innallaha harrama 'alal ardi ayyakula ajsadal anbiya. Allah akan mengharamkan bumi ini untuk memakan jasadnya anbiya. Yang dikatakan anbiya atau sayyidul anbiya itulah Nur Muhammad. Bahwa ruh, tubuh, ya sudah rupa insan, ini Nur Muhammad nih. Bumi juga Nur Muhammad. Kalaulah tubuh ini Nur Muhammad, bumi juga Nur Muhammad, itu yang dikatakan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya itu. Ya. Cahaya Allah nyata pada cahaya Muhammad itu maksudnya. Karena kesempurnaan cahaya Muhammad pada bumi itu pada insan. Insan itulah yang disebut namanya cahaya Allah atau nur Allah. Itu yang dikatakan nur ala nur, cahaya Allah nyata pada cahaya Muhammad itu. Sempurna Bapak Ibu. Tapi kalau tidak duduk pada makom itu, maka matinya membangkai dia. Itu matinya orang yang duduk pada makom syariat, matinya membangkai ini. Kalau orang matinya pada makom tarekat, mengering. Nah, mengering itu apa maksudnya? Jadi jenglot, Pak. Menyusut dia. Menyusut, tapi bukan menjadi jenglot ya. Badannya kering, kecil, tapi dia tidak busuk. Tidak dimakan cacing tanah, menyusut aja kering. Kayak ikan salai. Ikan salai itu ikan kering yang dijemur tuh. Nah, itu. Ya, diasap ya. Kalau matinya ahli hakikat, dia tidak mengering, tidak membusuk, tapi utuh dia. Nah, kalau matinya orang hakikat, orang marifat, lenyap dah. Hilang di sarang-sarangnya. Jadi kalau mati, kubur Bapak Ibu nak di bumi loh, di langit. Iya, ada di langit. Siapa langit itu? Langit itu artinya tinggi. Siapa yang tinggi? Itu orang yang sudah berada dalam kandungan Rahman dan Rahimnya Allah. Udah melebur lah dia tuh. Tuh dia tuh. Iya, itu yang diri yang fitrah, itu yang suci itu Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya dari apa yang Ustaz jelaskan ini, ya, sebenarnya para ulama kasab, orang-orang arif billah ingin menghantarkan pemahaman kepada satu wujud saja. Jadi kalau kita sebagai seorang ahli ibadah, sebagai seorang abid, kalau kita tidak mengerti dan kita tidak paham kata-kata yang dikeluarkan oleh seorang arif billah, maka jangan kita berburuk sangka kepada mereka. Karena mereka tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Ya. Mereka tidak pernah mengatakan dirinya jadi Tuhan. Mereka juga tidak pernah mengatakan ngaku-ngaku Tuhan. Tapi apa yang mereka katakan melalui kata-kata wahdatul wujud, ittihad dan hulul manunggaling kaula Gusti, untuk memberikan pemahaman kepada umat dan kita ini bahwa Allah sajalah yang wujud, Allah saja yang ada, selain daripada dirinya tidak pernah ada. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa Ustaz sampaikan. Aku pun dah panik aku nih. Ya, mari kita tutup dan kita lanjutkan dengan muzakarah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.